Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang setia mendengarkan pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Pada hari ini kembali lagi kita mendengarkan streaming dari program Task Force Doa dan Konseling MPK yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry dengan topik Walking with God. Hari ini yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Wahidin Wardiman ST. Shalom Bapak, selamat siang. Shalom Bena, shalom rekan-rekan terkasih. Baik, Bapak Wahidin merupakan Wakil Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia periode 2022 hingga 2027. Dan beliau juga merupakan Ketua Yayasan Saint John dan juga sebagai pengusaha. Baik, Bapak Ibu, topik pada hari ini adalah Walking with God. Ya. Sebelum kita jauh untuk berbincang-bincang dengan Bapak Wahidin, marilah kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan terus memimpin langkah hidup kami. Hingga detik ini kami menikmati belas kasih kemurahan Allah terus menyertai langkah hidup kami. Dengan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan yang terus menyertai hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada hari ini kami akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian hidup daripada hamba-Mu Bapak Wahidin, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya melalui pelayanan yang sudah dilakukan khususnya konteks pendidikan Kristen di Indonesia. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan berkenan atas apa yang akan disampaikan dan menguatkan kami para pendengar, dan kami diberkati, demikian kami juga boleh hidup seturut seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian media yang kami gunakan, kami serahkan semuanya di dalam pimpinannya Tuhan saja. Dan biarlah semua pelayanan ini kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Baik, Bapak Wahidin, apa yang menjadi pendorong utama kepada Bapak sehingga Bapak memulai untuk memutuskan memilih terjun dalam bidang pendidikan Kristen di Indonesia? Ya. Terima kasih Bena, Ya. Selamat siang rekan-rekan yang terkasih. Adalah satu sukacita boleh bersama-sama di Sabtu siang ini, boleh sharing bersama dengan rekan-rekan. Adalah satu anugerah dan kesempatan yang indah bagi saya untuk men-sharingkan pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Kalau ditanya ya, apa yang menjadi pendorong utama bagi saya untuk melayani dalam bidang pendidikan, saya ini adalah berhutang Injil kepada sekolah Kristen. Saya adalah buah pelayanan dari sekolah Kristen. Ya. Saya ditangkap Tuhan ketika saya sedang sekolah di SMAK 3 BPK Penabur, kelas 11. Di situ saya boleh mengenal Tuhan lewat pelajaran agama dan persekutuan doa siswa. Dan akhirnya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di usia yang sangat muda masih? Iya, Ya. usia yang sangat muda, dan saya bersyukur pada Tuhan. Dan oleh karena itu saya melihat bahwa sekolah Kristen adalah satu pelayanan yang sangat strategis, di mana bisa menjangkau ya, jiwa-jiwa sejak masa muda bisa mengenal Tuhan. Iya. Itulah yang mendorong saya melayani dalam bidang pendidikan. Wow. Itu suatu hal yang luar biasa di usia muda, di mana para usia remaja yang masuk usia mencari jati diri, benar ya Pak ya? Yes. Tapi Tuhan memakai dan menangkap, tadi kata Pak Wahidin menggunakan kata Tuhan menangkap saya, yang menolong Pak Wahidin memberikan pengertian khusus bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Pak Wahidin. Baik, Bapak Wahidin, kapan Bapak memulai pelayanan di bidang pendidikan ini, Pak? Sejak kapan dan hingga sampai sekarang pasti ya? Tadi sejak kapan Bapak memulai ini? Ya. Selanjutnya setelah saya dari SMA saya kuliah. Ya. Nah, di kuliah juga saya bersyukur bisa bertumbuh melalui kelompok kecil dan melayani di persekutuan kampus. Jadi saya melihat sekolah Kristen dan universitas, satu universitas itu saat-saat yang paling indah
yang paling efektif untuk pemberitaan Injil. Ya. Nah, selepas saya kuliah, saya langsung berbisnis. Ada bisnis keluarga dari orang tua. Iya. Nah, saya jadi pengusaha bengkel mobil. Nah, di dalam usaha saya itu saya punya cita-cita satu hari saya harus punya sekolah. Wow. Iya. Namun itu cita-cita belum terjadi. Iya. Terus kemudian selanjutnya setelah itu saya pernah membeli satu franchise pendidikan sekitar 20 tahun yang lalu ya. Iya. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, terus kemudian saya mulai pelayanan pendidikan Kristen itu ketika tahun 2013 saya ditawari oleh Majelis Jemaat GKI Bungur, gereja lokal saya, untuk melayani sebagai anggota yayasan Sekolah Kristen St. John. Tanpa berpikir lama, saya berdoa dan saya langsung mengiyakan pelayanan tersebut. Kenapa? Karena saya sungguh-sungguh melihat pelayanan ini sebagai pelayanan yang strategis dan saya berhutang Injil. Jadi mulai tahun 2013 saya melayani sebagai anggota yayasan. Kemudian setelah berjalan 4 tahun, saya dipercayakan di tahun 2017 menjadi ketua Yayasan Sekolah Kristen St. John hingga pada hari ini. Lalu tahun 2022 setelah beberapa tahun berjalan, saya ditawari untuk melayani bersama dengan MPK Indonesia, dihubungi Pak Handi, dan akhirnya menjadi pengurus PH MPK hingga hari ini. Wow, indah sekali terlihatnya bagaimana Tuhan menuntun Pak Wahidin ya. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa pelayanan di bidang pendidikan itu adalah pelayanan di mana sangat strategis untuk mengabarkan Injil. Itu suatu panggilan yang luar biasa yang sudah ditanamkan sejak muda ya di dalam diri Pak Wahidin, dan itu sudah saat ini sedang dijalankan untuk menjadi pengabar Injil melalui pelayanan yang dilakukan. Puji Tuhan. Pak Wahidin, dalam pelayanan yang sudah Bapak lakukan, hal apa yang menyentuh hati Bapak dalam pendidikan Kristen sebenarnya? Ya, pelayanan yang ada beberapa hal ya. Pertama, ketika saya merenungkan kembali bagaimana Tuhan memanggil saya, dan bukan hanya saya, tapi akhirnya seisi keluarga mengenal Tuhan. Saya 7 bersaudara dari keluarga bukan Kristen. Wow. Karena sekolah Kristen satu persatu dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, istri saya dari keluarga juga bukan Kristen. 4 bersaudara, mereka bersekolah di sekolah Kristen St. John, dan akhirnya semuanya dimenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ketika melihat itu semua, saya amazed gitu ya sama pelayanan sekolah Kristen, bagaimana sudah jadi berkat buat kami sekeluarga, dan saya percaya sudah memberkati banyak sekali keluarga-keluarga di mana bisa mengenal Tuhan melalui pelayanan sekolah. Hal yang kedua yang buat saya tersentuh adalah ketika saya terlibat pelayanan MPK. Menyadari pelayanan ini strategis, namun ketika Pak Handi Irawan membukakan bahwa dari 7.000 unit sekolah yang ada di Indonesia, 40% berada dalam keadaan declining, dalam turun, dan bisa kemungkinan besar akan tutup dalam 10 tahun bila tidak dilakukan apa-apa. Ketika mendengar hal itu, saya begitu sedih dan begitu berkobar-kobar, bersemangat dalam melayani di MPK, di mana MPK berusaha agar bisa menjadi lembaga yang mempercepat transformasi sekolah Kristen dan menolong sekolah-sekolah Kristen yang declining itu bisa bangkit daripada keterpurukan. Itu hal yang membuat saya bergetar ya ketika mendengar kondisi itu. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Adakah momen yang terindah Pak, bagaimana Tuhan berintervensi dalam kehidupan dan pelayanan Pak Wahidin? Ya, saya cerita tentang proses bagaimana saya masuk MPK. Baik. Jadi proses, saya tidak pernah terpikirkan untuk melayani di Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Ya. Tahun 2019 sampai 2020, ketika saya sudah melayani di St. John sebagai ketua yayasan, saya mengikuti satu pelatihan, namanya Halftime, untuk membuat personal mission statement. Setelah di paruh kedua hidup saya, hari ini udah
usianya sudah nggak muda lagi, Iya. sudah kepala 5, Iya. ya. Bagaimana setelah semuanya selesai, anak-anak sudah selesai kuliah semua, apa yang mau saya lakukan? Iya. Nah, saya dalam pelatihan itu selama 3 bulan sampai 5 bulan, ya, saya ditugaskan untuk membuat personal mission statement. Oke. Dan saya menulis di situ, saya catat di sini, bahwa saya akan mendedikasikan seluruh talenta dan waktu saya untuk melayani di sekolah Kristen Saint John dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk misi pekabaran Injil dan mendidik anak memiliki karakter Kristus. Saya tulisin itu ya. Lalu quote saya, Mr. Hansyat dari Singapura, memberikan usulan untuk tidak menuliskan nama sekolah Kristen Saint John karena skopnya sangat kecil. Iya. Dia berkata, bagaimana kalau Tuhan mau pakai kamu melayani untuk skop yang lebih besar, lebih baik dibuat lebih umum. Iya. Lalu saya merubah menjadi pelayanan di sekolah Saint John itu, saya rubah menjadi pelayanan sekolah Kristen di Indonesia. Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, bertanya-tanya ya, kira-kira gimana caranya bisa melayani sekolah di Indonesia? Karena hari itu saya cuma tahu pelayanan di sekolah Kristen Saint John. Iya. Dan sekolah Kristen BPK Penabur dulu saya alumni di sana. Oke. Di luar itu saya nggak ngerti sama Iya. sekali. Nah itu saya doakan dan gumulkan, ya udah berlalu begitu aja 2020. Tapi ternyata di tahun 2022 bulan April, Iya. adik ipar saya itu bilang kepada saya, Ko Wahidin, MPK sedang ganti pengurus. Nah, Ko Wahidin ikut aja pelayanan di sana. Iya. Saya bilang, apa itu MPK? MPK adalah Majelis Pendidikan Kristen, wadah sekolah Kristen di Indonesia. Iya. Oh, saya bilang, oh oke. Kalau pelayanan pendidikan saya oke, kan gitu ya. Cobalah gitu. Lalu melalui Pak David Chandra, Iya. kemudian ketum yang baru Pak Handi Rawan menelpon saya. Nah, ketika menelpon saya, Pak Handi biasa ya, dengan hangat, lalu men-sharingkan juga visi misi pelayanan MPK dan sebagainya, lalu ingin mengajak saya bergabung, dan saya ditawarkan menjadi wakil sekretaris umum. Ya, saya bersyukur, saya menggumulkan itu, mendoakan, dan akhirnya saya menerima pelayanan itu. Nah, ketika terlibat dalam pelayanan di MPK, Pak Handi men-sharingkan visi pelayanan MPK untuk pendidikan Kristen di Indonesia, hati saya bergetar. Ternyata ini adalah jawaban doa. Bahwa saya waktu itu nulisin gitu ya, pelayanan sekolah Kristen di Indonesia, yang saya nggak tahu gimana, 2 tahun kemudian akhirnya Tuhan bukakan pelayanan ini. Yang lebih luas lagi. Iya, dan itu sungguh-sungguh tidak pernah terpikirkan. Yes. Jadi ya itulah rentetan, saya pikir intervensi Tuhan, Tuhan ingin saya melayani lebih lagi di sekolah Kristen di Indonesia. Wow. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Selama melayani, apakah tantangan terberat yang dialami dan apakah bentuk penyertaan Tuhan dalam situasi tersebut, Bapak? Silakan. Ya. Saya cerita tentang pelayanan saya di sekolah Kristen Saint John ya. Baik. Jadi pada tahun 2013 ketika saya menerima pelayanan sebagai anggota yayasan, hari itu kondisi kami tidak begitu baik, ya, bahkan ya sangat kurang baik lah ya. Keuangan kami itu minus, defisit, sehingga gereja harus menombokin ya tiap bulan. Terus kemudian kenapa begitu? Karena PPDB menurun. Kenapa? Karena PPDB menurun karena ya sekolah ini mengalami masalah. Ada beberapa masalah kepala sekolah dan sebagainya, terjadi kekosongan kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ketika saya terima pelayanan ini bersama dengan beberapa anggota yayasan, kita berdoa, bergumul apa yang harus kita lakukan ya. Seperti lingkaran setan, mulainya dari mana? Akhirnya kita mengambil kesimpulan bagaimana memperbaiki dari segi promosi. Jadi kita perbaiki fasilitas-fasilitas dasar seperti toilet dan sebagainya ya, tampilan depan sekolah supaya lebih menarik. Kemudian kita melakukan penyebaran flyer dan sebagainya ya, menampilkan keunggulan-keunggulan dari sekolah kami dalam bentuk video dan sebagainya. Dan akhirnya puji Tuhan, perlahan demi perlahan PPDB berjalan dengan baik. Kita juga berkoordinasi dengan guru kepala sekolah bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sekolah, dan akhirnya pelan-pelan itu berkembang dengan baik. Dan puji Tuhan setelah
dalam keadaan terpuruk tadi, ya, sekitar 5-7 tahun, akhirnya Sekolah Kristen St. John boleh kembali pulih keuangannya, dan hari ini bisa lebih stabil keuangannya. Tantangan kedua adalah yang terberat ketika tahun 2017 sekolah kami ada 2 lokasi, di Bungur dan Jakarta Pusat dan Harapan Indah. Pada saat di Harapan Indah kami buka unit SMA, itu ada tantangan dari pihak lingkungan. Karena sekolah kami berada di dalam perumahan, waktu itu kita diizinkan untuk buka SMA tapi hanya untuk waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun harus keluar dari lingkungan itu, ya harus, ya pokoknya nggak di lokasi itu, harus di lokasi yang lain. Nah itu pada tahun 2017 akhirnya kami memutuskan untuk menyewa sebuah gedung, ya 4 atau 5 lantai untuk dijadikan SMA dengan menyewa selama 5 tahun. Dan ternyata setelah menyewa seperti itu, progres SMA jauh lebih baik. Uang sekolahnya bisa lebih baik karena lokasinya lebih baik gitu ya. Fasilitasnya juga lebih baik, dan akhirnya dari sewa itu kami akhirnya menggumulkan untuk membeli lahan. Ya, membeli lahan kami juga dalam keadaan yang luar biasa tahun 2020. Teman-teman tahu ya, 2020 terjadi pandemi. Iya, benar. Ya, kami membeli sebuah tanah untuk dibangun, tadinya untuk disimpan. Dulu belum ada duit bangun. Tapi ternyata karena kami membeli dari sekunder, ya, bukan dari pengembangnya. Dari pihak pengembang bilang kalau mau balik nama itu harus dibangun. Jadi dari membeli tanah kami harus membangun, dari membangun harus melengkapi, ya, sampai keluar IMB-nya dan sebagainya. Akhirnya gedung itu jadi, tapi itu luar biasa sekali, kita tidak pernah terpikir gedung itu bernilai lebih dari 20 miliar. Kita nggak punya uang sama sekali, tapi karena pimpinan Tuhan tahapan demi tahapan, akhirnya sekolah itu akhirnya jadi di tahun 2022 dan mulai digunakan. Puji Tuhan. Nah itu tantangan yang terberat tapi sekaligus termanis, karena di dalamnya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan memimpin, dan bahkan kita bisa melihat ke belakang itu tangan Tuhan memimpin satu persatu. Demikian. Saya dapat melihat bagaimana dalam cerita Bapak tadi bahwa baik itu permasalahan, tantangan yang pertama ada kekompakan dengan guru-guru juga dengan kepala sekolah, berdoa bersama, bergumul bersama, bahwa ada tim yang bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Benar ya Pak ya? Pasti. Dan di balik tantangan ada buah manis, indah sekali. Puji Tuhan. Apa yang menjadi closing statement Bapak dari apa yang sudah Bapak paparkan pada siang hari ini untuk mendorong atau disampaikan juga kepada seluruh anak-anak Tuhan yang rindu melayani di ladang pelayanan pendidikan Kristen? Silakan Pak Wahidin. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mewakili MPK mengajak Bapak Ibu sekalian yang mempunyai waktu, talenta, dan beban pelayanan pendidikan, untuk kita bersama-sama MPK melayani ladang pelayanan yang begitu luas Tuhan sediakan. Di Indonesia ada 420 yayasan lebih dengan 7.000 unit sekolah, dengan siswa yang dilayani sekitar 1,5 juta. Di mana sekolah-sekolah tersebut tidak semuanya dalam keadaan baik, ya, ada yang dalam declining. Mari kita bersama-sama dengan pengurus MPK, kita punya 20 lebih pengurus MPK di wilayah-wilayah. Mari kita bersama-sama melayani. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi rekan-rekan yang melayani di MPK wilayah, ataupun yang di Jakarta bisa menghubungi MPK untuk kita bersama-sama melayani Tuhan di bidang pendidikan. Demikian. Puji Tuhan, terima kasih untuk sharing pada siang hari ini Pak Wahidin dan kesediaan waktunya. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita kembalikan segala pelayanan kita ini untuk kemuliaan Tuhan, dan mohon kesediaan Bapak Wahidin menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami siang hari ini di Walking with God. Terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu boleh men-sharingkan
apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu, bagaimana Tuhan telah memberkati hamba-Mu boleh mengenal Tuhan melalui sekolah Kristen. Ya. Saya bersyukur pada Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk kebebasan yang diberikan sehingga sekolah-sekolah Kristen ini boleh bertumbuh kembang. Hingga hari ini ada 7.000 unit sekolah dan ada 1,5 juta siswa yang dilayani. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus boleh bekerja melalui sekolah-sekolah Kristen. Agar melalui sekolah-sekolah ini Tuhan, banyak siswa-siswa boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan boleh menjadi dewasa dan memiliki karakter Kristus. Ya, Tuhan. Melalui pelayanan guru-guru yang ada. Kami berdoa Tuhan menyerahkan kepala sekolah, guru, dan karyawan-karyawan, dan semua orang yang melayani di sekolah Kristen. Kiranya Tuhan sendiri yang terus boleh menolong mereka semua dalam panggilan dan pelayanan mereka. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan Tuhan yang boleh menolong kami semua untuk bersatu padu untuk melayani Tuhan di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan, kami sadar seperti firman Tuhan bahwa ladang sudah menguning, telah siap untuk dituai. Siapakah yang mau menjadi pekerjanya? Kami rindu Tuhan, setiap kami yang mendengar program hari ini juga boleh digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di bidang pendidikan. Terpujilah nama Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami serahkan, kami kembalikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya yang sudah diberikan saat ini, dan kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, saya Benalia Hulu, dan teman-teman yang ada di belakang layar bersama dengan Bapak Wahidin mohon undur diri sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom. Shalom.